Halo, assalamualaikum. Kita akan bahas kali ini tentang cara mengubah koordinat kartesius menjadi koordinat kutub atau sebaliknya, koordinat kutub diubah menjadi koordinat kartesius. Oke, contoh yang pertama. Ini ada soal sudah dituliskan koordinat kartesius dari 6 dan 150 derajat adalah. Nah, berarti ini yang dicari adalah koordinat kartesiusnya, di mana koordinat kartesius itu berbentuk X, Y. Berarti yang mau kita cari adalah X dan Y-nya berapa. Oke. Langkah pertama, untuk mencari X adalah R dikali dengan cos theta. Kemudian untuk mencari Y adalah R dikali dengan sin theta. Kalinya kita pakai titik aja ya, boleh. Berikutnya, R-nya berapa? Nah, ini yang 6 dan 150 derajat ini adalah R dan tetanya. Jadi, R-nya adalah 6, kemudian cos tetanya adalah 150 derajat. Berikutnya, yang Y juga sama, berarti R-nya 6 dikali sin 150 derajat. Nah, kita tahu nih 150 derajat ini ada di kuadran kedua. 150 derajat ada di kuadran kedua, di mana kuadran kedua ini yang bernilai positif adalah sin dan kosekan. Nilainya positif. Jadi selain sin dan kosekan, dia negatif. Nah, sekarang kita lihat. Ini kan yang untuk mencari X itu cos 150. Berarti cos di kuadran 2 adalah negatif. Maka ini 6 dikali hasilnya pasti negatif. Berikutnya, yang satunya lagi untuk mencari Y, 6 dikali sin 150. Sin di kuadran 2 adalah positif, berarti ini sudah jelas 6 dikali positif berapa. Kalau positif nggak usah kita tulis ya. Nah, sekarang cos 150, angka 150 ini berarti kita pakainya supaya tidak berubah. Cos tetap cos, sin tetap sin, berarti kita pakai yang 180. 180 berarti dikurangi 150 sama dengan 30. Berarti ini sama saja. Yang dicari adalah cos 30. Cos 30 berapa cos 30? Lihat di tabel sebelumnya di sudut istimewa. Cos 30 adalah setengah akar 3. Berarti tuliskan langsung nilainya setengah akar 3. Satunya lagi, berarti sin 30. Sin 30 adalah setengah. Nah, sudah, ini tinggal dikalikan. 6 dikali dengan negatif setengah akar 3 berarti 3 akar 3. Ini negatif ya. Satunya lagi, 6 dikali dengan setengah berarti 3 saja. Sudah selesai. Maka koordinat kartesiusnya adalah tadi apa? Koordinat kartesius itu bentuknya X, Y, berarti X-nya negatif 3 akar 3, Y-nya 3. Sudah selesai sampai sini. Nah, berikutnya contoh satu lagi. Bisa dilihat contohnya. Koordinat
kutub dari titik negatif 4,4. Berarti langkah pertama yang harus kita cari R-nya terlebih dahulu. Berarti cara mencari R, lihat rumus Pythagoras. R itu adalah sisi miring. Berarti cara mencari sisi miring tinggal ditambah. Apa yang ditambah? Angka yang pertama negatif 4 dikuadratkan ditambah dengan angka yang kedua 4 dikuadratkan. Berarti sama dengan negatif 4 dikuadratkan, kan artinya negatif kali negatif tetap positif ya hasilnya ya. Berarti 16 ditambah 16. 16 tambah 16 adalah 32. Atau kalau mau kita sederhanakan, 32 itu adalah 16 kali 2. Jadi akar 16-nya bisa keluar akar jadi 4. Akar 2-nya tidak bisa keluar dari akar, berarti tetap akar 2. Jadi bentuk sederhananya adalah 4 akar 2. Nah, sekarang kita akan mencari sudutnya berapa derajat nih. Cara mencari sudutnya kita pakai rumus tan. Tan theta adalah, kan biasanya kalau tan itu kita ngafalinnya sin demi kosami tan desa. Nah, kalau di sini karena hanya ada X dan Y, maka kita pakai tan theta adalah Y dibagi dengan X. Maka sama dengan Y-nya adalah 4, X-nya adalah negatif 4. Nah, kita bisa lihat nih, 4 dibagi negatif 4 itu kan negatif 1. Kita lihat, Y-nya berarti nilainya positif, X-nya nilainya negatif. Kita lihat di kuadran. Kita ingat-ingat lagi, ini kan sudutnya 0 sampai 360 ya, kalau kita satu putaran penuh. Nah, mulainya dari 0, kemudian 90, kemudian 180, 270. Ini kan kita bisa misalkan kalau di koordinat kartesius yang mendatar ini adalah sumbu X, yang vertikal ini atau yang tegak ini adalah sumbu Y. Nah, kita bisa lihat di sini nilai Y positif itu di mana? Y positif kan di atas ya. Kemudian Y negatif di bawah. X positif di kanan, X negatif di kiri. Berarti adanya letaknya di mana nih untuk Y-nya yang positif dan X-nya negatif? Y positif yang ini, X negatif yang ini. Berarti ada di kuadran kedua. Ini kan kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga, kuadran keempat. Nah, berarti adanya di kuadran kedua. Nah, sekarang kita bisa tahu di kuadran kedua itu kan nilainya 90 sampai 180 derajat. Antara ini aja nih berarti nilainya. Kita cek dulu. Tan yang nilainya 1, cek lagi di tabel. Tan yang nilainya 1 itu adalah tan 45. Tan theta yang bernilai 1 adalah 45 derajat. Sedangkan ini kan negatif nih, sudah jelas di kuadran 2 itu yang negatif adalah selain sin dan kosekan. Berarti tan sudah jelas negatif ya di sini ya, karena yang positif hanya sin dan kosekan kan. Sekarang tinggal ditambahkan, karena yang bernilai 1 itu 45 derajat, berarti kita bisa ditambahkan dengan 90 atau 180 dikurangi 45, hasilnya sama saja. Misalnya kita mau ambil 90 nih, karena di antara ini kan, berarti bisa 90 lebih atau 180 kurang. Misalnya kita mau ambil yang 90 lebih aja, berarti 90 tambah 45. 90 tambah 45 adalah 135, maka tetanya adalah 135 derajat. Tapi kalau misalnya kita mau ambil yang 180 kurang, berarti 180 dikurangi 45, sama hasilnya 135 derajat juga. Koordinat kutubnya adalah
R-nya ada di 4/2, kemudian tetanya ada di 135 derajat. Sudah ya sampai sini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.